Lepaskan Mas. Maryam mengerang, saat kedua tangan Adam masih ada di perutnya. Tubuh hangat Adam terasa ke tubuhnya. Pria itu memejamkan mata sejenak, membenamkan kepalanya di punggung Maryam yang sedang berusaha melepaskan diri. "Kenapa tiba-tiba kamu memelukku?" tanya Maryam dengan raut wajah kagetnya. Tangannya berusaha melepaskan tangan Adam yang melingkar di perut. "Mas, lepaskan. Kalau tidak aku teriak, Umi Abi nanti pasti langsung ke kamar kalau dengar teriakan aku dari kamar ini." Adam terpaksa melepaskan tubuh Maryam. Wanita bercadar itu langsung membalikan badan menatap Adam. "Kenapa kamu peluk-peluk aku tanpa izin sih Mas?" keluh Maryam. "Aku suami kamu. Itu bukan masalah untuk aku lakukan pada istriku sendiri jika aku mau," seru Adam dengan santai. Maryam mengernyitkan dahinya sambil menarik nafas kasar. "Kamu bilang tidak pernah menyukaiku. Jadi untuk apa kamu sentuh-sentuh aku? Jangan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan, sedangkan aku," Maryam menantang dengan mata tajam melihat ke arah Adam. Pria itu terdiam beberapa saat. "Ayolah Adam, jangan memulai pertengkaran lagi. Kamu kesini bukan untuk menambah masalah dengan istrimu, tapi kamu kesini untuk meminta maaf. Cobalah sedikit lembut, berkata yang baik." Batin Adam berbicara sendiri. Apa yang dia ucapkan tidak selaras dengan apa yang dikatakan. "Aku mau minta maaf." Adam tertunduk seolah penuh penyesalan. "Maafkan aku, untuk semua kejadian tadi malam. Aku tahu aku keterlaluan. Dan apa yang aku ucapkan kepada kamu tadi pagi juga keterlaluan. Aku memang salah, sudah meninggalkan kamu semalam Maryam. Sungguh aku tidak bermaksud dan tidak merencanakan untuk sengaja mengerjai kamu," sesal Adam sambil menatap wajah istrinya. Lagi-lagi dia teringat wajah di balik cadar Maryam. Dan wajah itu kini mulai mengganggu pikirannya. Adam lekat menatap mata Maryam kembali. Pria itu memegang dua pundak istrinya. Namun beberapa saat kemudian, dua tangan Maryam langsung menepis dua tangan Adam itu. "Aku sudah memaafkan kamu Mas. Tapi bukan berarti rasa kesalku kepada kamu sudah hilang begitu saja dalam waktu yang sangat cepat. Aku ini manusia biasa perlu waktu melupakan kesedihan. Aku kesini untuk menghindari pertengkaran dengan kamu, kenapa kamu malah nyamperin aku kesini? Aku butuh untuk menenangkan diri dari lelaki jahat seperti kamu Mas." Adam terdiam pasrah. Maryam mengatakan apapun tentang dirinya, karena memang sikapnya sudah keterlaluan. Dia juga bingung kenapa kakinya mengajak dia ke rumah Maryam saat ini. Yang pasti, sejak pagi Adam merasa tidak tenang jauh dari Maryam dalam keadaan saling marahan seperti sekarang. Pria itu marah-marah pada siapapun. Dalam hati terdalamnya, Adam merasa bersalah kepada Maryam, hanya dia bingung saja mengungkapkan permintaan maafnya itu. "Kebetulan aku lewat ke sini. Jadi aku mampir untuk melihat Aira. Jangan GR aku ke sini untuk melihat kamu, tapi permintaan maafku yang tadi itu tulus." Sangkalnya, tidak mau mengaku jika dia ingin dekat dengan istrinya. "Kebetulan apanya? Kamu tahu rumah aku aja tidak kan? Kamu pasti cari-cari alamat rumahku susah payah ya?" Maryam menduga. Pria itu langsung tersenyum sinis. "Kalau aku tidak tahu, ya tidak mungkin nyampe ke sinilah. Ada-ada saja kamu. Memangnya aku bodoh, cari alamat kamu aja tidak bisa." Mata Adam mulai berkeliling melihat seisi kamar Maryam. Kamar itu tidak begitu besar, bahkan tidak ada setengah dari kamarnya. Barang-barang di sana juga tidak begitu mewah, bahkan kasur di kamar Maryam hanya beralas karpet saja tanpa sebuah dipan. "Siapa ini?" tunjuk Adam pada foto yang tersimpan di meja kecil di kamar Maryam. "Mas Salman," serunya jujur. Dengan tangannya, Adam langsung menutup foto itu. Dan Maryam langsung membetulkannya kembali. "Kamu masih menyukainya ya? Masih menyimpan fotonya di kamar?" sungut Adam mengatai.
Dia lupa kalau di kamarnya pun masih terpampang begitu besar foto dia dengan mantan istrinya yang sudah meninggal. Aku masih menyukainya dan aku masih mencintai suamiku. Memangnya kenapa? Apa urusannya dengan kamu, Mas? Adam langsung menelan salivanya. Lagi-lagi dia merasa tidak suka dengan apa yang dikatakan oleh Maryam. Perasaan yang dia pun tidak mengerti itu apa. Maryam. Mendengar pengakuan istrinya, Adam langsung menatap tajam kepada wanita itu. Apa? Kamu cemburu sama Mas Salman? Tantang Maryam, tidak mau kalah. Adam malah tertawa dingin di depannya. Cemburu? Ada-ada saja, aku cemburu padanya, pada pria yang sudah tiada. Tidak mungkinlah, kilahnya, tidak mau mengaku. Kini Maryam yang terdiam menatap wajah Adam. Pria itu seperti ingin mengatakan sesuatu lagi padanya, namun lidahnya begitu sulit untuk berkata itu. Ayo kita perbaiki hubungan kita. Aku tahu, kita belum bisa saling mencintai, belum bisa saling menyukai, tapi kita bisa jadi teman untuk saling bekerja sama untuk merawat Aira. Tiba-tiba dengan suara lembut dan wajah bersahabat, Adam mengatakan itu kepadanya. Maryam mengerutkan dahinya mendengar apa yang dikatakan oleh Adam. Selama ini yang marah-marah, yang maki-maki aku siapa, Mas? Dari awal aku tidak pernah mengajak bertengkar dengan kamu. Dasar kamunya saja yang katanya jijik sama aku. Mengatai aku gadis ninja. Baiklah, aku mengaku salah. Aku pikir wanita sepertimu itu memang menjijikan. Menyimpan sebuah keburukan di balik cadar itu. Lagian ada saja wanita yang menutup wajahnya sampai serapat kamu itu. Adam berusaha berdamai dengan Maryam, tapi ujung dari kalimat yang dikatakannya tetap saja dia mengatai Maryam. Semua orang punya prinsip, Mas. Jadi hargai prinsip hidup masing-masing. Bagaimana aku menjalankan perintah agamaku, terserah aku. Yang paling penting aku tidak merugikan kamu atas ini. Adam tidak berkata apa-apa lagi, dia hanya bisa menggelengkan kepala saat mendengar apa yang dikatakan istrinya itu. Setiap kali memegang benda yang ada di kamar Maryam, Adam seperti jijik untuk memegangnya. Sedangkan Aira sudah tertidur pulas di kasur kecil wanita bercadar itu. Kalau tidak betah di rumahku, sana keluar, usir Maryam, merasa risih dengan sikap Adam yang seperti itu. Adam malah melangkah ke arah Aira yang sedang tertidur. Pria itu malah ikut tidur bersama dengan putrinya. Maryam menatap heran sikap suaminya. Aneh sekali. Laganya so jijik sama aku, sama isi kamarku ini. Ujung-ujungnya dimendengkur juga di sana. Dengus wanita bercadar itu sambil berjalan keluar dari kamarnya, saat suara nafas Adam sudah berubah dengan sebuah dengkuran. Suami kamu mana, nak? Ayo ajak makan bersama. Makan siang sudah siap. Tapi Umi tidak tahu dia suka atau tidak dengan masakan Umi yang sederhana ini. Maryam langsung merubah raut wajahnya ketika berbicara dengan orang tuanya. Dia tidak ingin menampakkan kesedihan dalam hatinya di depan Umi dan abinya. Tadi tidur sebentar Umi bersama Aira, jawab Maryam pendek. Abi mau kemana? Kenapa sudah siap-siap begitu? Tanya Maryam, melihat abinya sudah siap dengan segala barang-barang yang akan dibawanya. Abi ada acara keluar kota, dengan teman pengajiannya. Sekalian ziarah ke makam para sunan mungkin. Oh ya, kamu bisa menginap beberapa hari dulu di rumah. Jagain Umi. Adik kamu minggu ini tidak pulang juga soalnya. Loh, ngapain Umi harus dijaga sama Maryam, Abi? Umi udah tua, di rumah sendiri saja berani kok. Ada-ada saja Abi ini. Maryam hanya tersenyum melihat bagaimana perhatian abinya pada Uminya. Meski mereka hidup sederhana, namun setidaknya keluarga mereka adalah keluarga yang bahagia, penuh dengan canda tawa. Tidak apa-apa Umi, nanti Maryam menginap di sini beberapa hari sampai Abi pulang lagi. Nah kan, Mi, anaknya saja tidak keberatan. Tapi suami kamu bagaimana nak? Mana betah dia tinggal di rumah kumuh kita ini?
Perbandingannya jauh sekali dengan rumahnya itu. Kalau tidak betah, biarin pulang ke rumahnya saja Mi. Maryam juga tidak mau maksa. Yang penting, Maryam mau di sini saat Abi tidak ada di rumah. Hush, Maryam. Jangan seperti itu, kalian sudah menikah. Apa-apa harus atas izin suami kamu Nduk. Maryam terdiam, dia tersenyum saat Uminya tampak marah dengan apa yang dia ucapkan. Wanita bercadar itu sedikit menundukkan kepala, merasa bersalah karena dia menyembunyikan masalah rumah tangganya, dan dia harus berpura-pura tidak terjadi apa-apa di depan kedua orang tuanya itu. Iya Umi, nanti Maryam katakan kepada Mas Adam dulu, cicitnya dengan suara yang pelan. Mereka makan bersama tanpa Adam. Pria itu malah tertidur nyenyak di kamar Maryam. Entah kenapa kamar sempit dengan tempat tidur sederhana itu membuat dia hangat, dan bisa memejamkan matanya dengan tenang dalam waktu yang cukup lama. Hingga menjelang asyar, Maryam masuk ke kamarnya dengan membawa satu piring makan untuk suaminya. Adam belum juga bangun. Kemarahannya pada Adam sudah mulai mereda, walau bagaimanapun dia harus tetap menghormati sang suami, meski dia dalam kondisi kesal dan marah. Saat Maryam membuka pintu, terlihat Adam sedang memeluk Aira dengan penuh kasih sayang. Maryam mendekat ke arah sang suami. Tiba-tiba hati kecilnya terenyuh melihat kebersamaan itu. Jika anak dan suamiku masih hidup, mereka akan seperti ini sekarang. Mas Salman pasti akan memeluk putri kecil kita setiap hari. Asteris tiba-tiba mata Maryam berkaca-kaca teringat anak dan suaminya yang sudah tiada. Dan kini di depannya, Allah menggantinya dengan yang lain. Kenapa bisa nyenyak sekali aku tidur di sini? Padahal kasurmu ini jelek, ucap Adam ketika dia membuka matanya, lidahnya langsung mengejek tempat tidur milik Maryam. Kebiasaan kamu Mas, setiap yang kamu ucapkan ujungnya ada saja unsur penghinaan untukku. Tadi sudah ngajak baikan. Tapi kamu masih saja bicara begitu terus sama aku Mas. Maryam menyimpan makanan di depan Adam yang baru saja bangun dari tidurnya. Makan dulu, nanti kamu kelaparan. Aku juga yang kamu salahkan. Aku cuci wajahku dulu, masa seperti ini langsung makan, ucap Adam sambil menoleh ke segala arah. Tidak ada kamar mandi di dalam. Kamar mandi hanya ada satu di luar saja. Dan dipakai oleh semua keluarga, ucap Maryam seolah tahu apa yang dilihat oleh Adam. Sementara di lain tempat, Asia mengendarai mobilnya menuju sebuah rumah yang letaknya lumayan jauh dari kota. Sekitar 4 jam perjalanan harus ditempuh untuk sampai ke rumah itu, tapi hari ini adalah saat yang tepat untuk dia ke sana. Di saat Aira dan Maryam tidak sedang ada di rumahnya, Adam dan Idris juga sedang bekerja. Dan dia sedang merasa khawatir dengan kondisi Alda karena kejadian kemarin. Aku sedang di jalan, bagaimana keadaan dia hari ini? Tanya wanita paruh baya itu dengan suara paraunya. Sudah lebih baik Bu. Meski tadi sempat keluar sedikit darah lagi. Jangan lupa konsultasikan dengan dokter kandungannya juga tentang kondisi dia setiap hari. Aku tidak ingin ada apa-apa dengan bayi dan ibunya. Dia berada di bawah tanggung jawabku sekarang. Asia berkata penuh penekanan. Dia menjalankan mobilnya dengan kecepatan penuh. Hingga 2 jam kemudian, mobil yang dikendarai oleh wanita paruh baya itu akhirnya tiba di sebuah halaman rumah kecil. Di depannya terparkir sebuah mobil dan 1 orang supir yang ia sediakan untuk gadis itu. Tanpa mengetuk pintu, Asia langsung masuk ke dalam rumah. Terlihat Alda sedang merebahkan tubuhnya di atas kasur. Wanita paruh baya itu perlahan langsung masuk berjalan menghampirinya. Bagaimana keadaan kamu? Tanya Asia kepada wanita di depannya. Pandangan Alda tampak kosong menatap Asia. Entah apa yang dia rasakan saat itu, antara kesal dan marah harus terkurung di sana. Namun dia tidak bisa melakukan apapun. Kenapa kamu menikahkan Mas Adam dengan yang lain? Aku tahu aku salah dengan kehamilan ini.
Tapi tidak adil untukku karena kamu memaksa Mas Adam menikah dengan yang lain, sentak Alda saat Asia sudah berada di sampingnya. Sejak awal pernikahan kalian hanya karena bisnis bukan? Aku mendengar sendiri kamu menikah dengan Adam hanya karena dia duda kaya raya yang bisa menguntungkan perusahaan kamu, yang bisa kamu manfaatkan sesuka kamu. Tentu saja, bagus bukan? Setidaknya aku dan Mas Adam bisa saling menguntungkan, perusahaannya juga bisa lebih maju jika bersatu dengan perusahaan papaku. Jangan munafik, kamu juga senang bukan? Ujar Alda sambil mendengus kesal. Meski Asia saat itu sudah menyelamatkan hidupnya dari pacarnya yang ingin membunuh dia dan bayi yang dikandungnya, namun gadis itu masih tidak terima dengan apa yang dilakukan Asia menikahkan Adam dengan wanita lain. Sudah bersyukur kamu aku tolong. Kamu tidak tahu, bahkan Adam terancam nyawanya oleh orang-orang yang mencari kamu. Wanita parubaya itu mengencangkan nada bicaranya, merasa kesal dengan sikap Alda yang tidak tahu terima kasih. Alda terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Asia. Mantan pacarnya itu memang nekat, bisa melakukan apa saja demi keinginannya. Tidak usah banyak bicara, tolong nurut sama saya selama di sini. Setidaknya aku bisa melindungi kamu dan bayimu itu. Kalau kamu mau mati, silahkan pergi dari sini sekalian. Aku tidak yakin saat kamu pulang ke rumah, kedua orang tua kamu juga akan menerima kamu atau tidak. Apalagi tahun ini mereka akan mencalonkan pegawai pemerintahan. Mana mau mereka menanggung malu atas apa yang kamu lakukan itu Alda. Mereka sedang gencar membangun nama baik di depan masyarakat. Alda terdiam sejenak, kedua tangannya mengepal. Dia merasa kesal sendiri dengan keadaan dirinya. Adam yang diharapkan bisa menjadi penyelamatnya malah dinikahkan dengan orang lain oleh Asia. Alda benar-benar tidak habis pikir dengan semua yang terjadi padanya, dia membenci wanita parubaya di depannya itu. Wanita itu menarik kain penutup nakas yang ada di sampingnya sambil berteriak kesal. Seketika barang-barang di atas nakas langsung berserakan, satu piring dan satu gelas langsung pecah berkeping-keping di lantai. Tidak usah kesal. Semua atas perbuatan kamu sendiri. Kamu yang melakukan hubungan terlarang itu, dan jangan salahkan Adam atau aku akan hal ini. Aku tidak ingin anakku menikah dengan kamu yang tidak jelas sudah hamil oleh siapa, sindir Asia saat melihat Alda mengamuk di depannya. Alda terdiam. Kalau begitu, aku gugurkan saja kandungan ini. Anda tidak usah sok peduli dengan saya. Biarkan saya bebas dari sini, dengus Alda dengan suara kesalnya. Plak. Asia langsung menamparkan sedikit dari pipi Alda. Kamu seorang wanita atau bukan? Anak yang ada dalam kandungan kamu itu tidak pernah salah apa-apa, tidak pernah minta ada dalam perut kamu. Dia ada karena perbuatan kamu Alda. Atas rasa kemanusiaan aku melindungi kamu. Tapi kamu malah begini, cerca Asia kepada wanita hamil di depannya. Kedua kening mereka menegang, keduanya saling bertengkar satu sama lain. Wanita parubaya itu membalikkan tubuhnya dengan wajah marahnya, dia langsung membuka pintu keluar kemudian menutupnya kembali dengan sangat kencang. Percuma menolong orang yang tidak tahu terima kasih sepertinya. Apa yang aku lakukan itu sudah benar. Aku tidak membiarkan dia menikah dengan Adam. Kalau itu terjadi, anakku bukan menjadi orang yang baik tapi malah semakin menjadi orang yang jahat bersama dengan dia. Asia ngedumel sendiri saat keluar dari ruangan kamar Alda. Dia duduk di ruang tamu. Wanita parubaya itu terdiam, teringat kejadian saat hari pernikahan Adam dan Alda. Saat dia mendengar pengakuan Alda yang mengaku bahwa dia sudah hamil, dan dia menikahi Adam hanya karena dia duda kaya raya. Asia saat itu keluar lebih dulu dari dalam kamar mandi, tapi sebuah adegan yang tidak terduga kembali dia lihat. Dia melihat seorang pria mendatangi Alda di depan kamar mandi.
Pria itu hampir saja membunuh Alda di sana, jika bukan karena Asyah yang menolongnya, Alda mungkin sudah menjadi sasaran pria itu. Wanita parubaya itu sengaja menyembunyikan Alda, karena tahu wanita itu sedang dalam incaran seseorang dan dia peduli, merasa kasihan dengan bayi yang ada di dalam perut wanita itu. Malam harinya, Adam masih ada di rumah Maryam. Dengan pakaian yang sama seperti yang siang hari ia pakai, sebuah jas dan setelan kemeja berwarna putih. Dan sebuah dasi bahkan masih menempel di kemeja putihnya itu. "Mas, kamu sana pulang saja ke rumah. Ngapain sih di sini? Itu baju belum diganti, dan kamu belum mau mandi juga gitu?" Maryam menatap aneh suaminya yang sedang duduk memainkan telepon genggamnya di atas kursi kecil. "Kamu tidak punya baju yang bisa aku pakai." "Aku malas pulang ke rumah," sahutnya dengan wajah memelas. "Ada punya Mas Salman mau. Bekas mantan suamimu." "Iya." "Tidak mau, pinjam punya Abi kamu saja sana," perintah Adam. "Yakin mau pinjam punya Abi? Daripada aku pakai jas ini. Atau pakai bekas suami kamu, aku tidak mau. Abi sehari-hari pakai koko sama sarung. Ada celana sedikit. Tapi kayaknya dibawa keluar sama Abi. Memangnya kamu tidak apa-apa pakai koko sama sarung aja?" "Ya sudahlah, apa saja aku pakai. Daripada kamu mengusirku dari rumah ini." Maryam menggigit bibir, dia keluar sebentar mengambil baju Abinya. Adam pasrah. Keputusannya berdamai dengan Maryam membuat dia berusaha keras menahan diri untuk tidak mengatakan hal-hal tidak baik pada Maryam. Apalagi jika yang sudah dalam otaknya itu wajah cantik Maryam tanpa cadar. Sudah tidak bisa dikendalikan lagi hatinya, tiba-tiba kedua pipinya akan mengembang sendiri memikirkan cantiknya Maryam. Beberapa menit kemudian, gadis itu kembali dengan membawa satu baju koko dan satu sarung yang paling bagus yang dimiliki oleh Abinya. Tidak mungkin juga Maryam memberikan baju yang jelek kepada suaminya itu. "Ini Mas. Ini yang paling bagus milik Abi. Kamu jangan protes karena tidak ada mereknya." Adam mengerutkan keningnya, mengangkat baju itu ke atas, melihat setiap sudut baju yang diberikan kepadanya. Terus celana itunya. "Celana apanya?" Dalam, cicitnya malu-malu. "Ya masa kamu mau pinjam itu juga sama Abi, Mas? Malulah," seru Maryam dengan suara kencangnya. "Udah kata aku juga kamu pulang aja sana coba. Ribet amat." "Ya sudah, aku tidak usah menggantinya saja. Ini sudah malam, aku malas balik ke rumah," sahutnya sambil melengos meninggalkan Maryam yang terlihat heran dengan sikap aneh Adam. "Ngapain juga dia ngotot tidur di sini? Kasurku ini kan sempit untuk kita bertiga. Tidak ada AC, tidak ada kipas angin. Jangan sampai dia malam-malam minta dikipasin sama aku," oceh Maryam. Kini perlahan hatinya mulai bisa memaafkan apa yang Adam lakukan semalam kepadanya. "Ceklek. Kok kamu mandinya cepat sekali Mas? Tidak sampai 2 menit udah kembali. Aku takut Umi kamu gedor-gedor pintu saat lagi nanggung. Jadi yang penting tubuhku sudah basah dan sudah sikat gigi," sahutnya asal bicara. "Bohong, kamu gak mandi ya? Tidak ada air di punggung kamu itu Mas. Jangan-jangan kamu tidak bisa mandi air dingin lagi," tuduh Maryam. "Salah satunya," jawab pria itu tidak berbohong. Maryam menatap dengan serius apa yang dipakai oleh suaminya. Terlihat beda, dia memakai koko dan sarung. "Apa? Jangan terpesona. Kamu dilarang jatuh cinta sama aku. Kalau Aira sudah selesai menyusui kita pisah saja," ucapnya pelan. "Baiklah kalau itu yang kamu mau Mas. Tapi selama berhubungan denganku, tolong hormati aku sebagai istrimu. Jangan keluar malam bersama wanita penghibur lagi. Setidaknya kita saling menghargai satu sama lain. Deal, aku tidak akan pernah datang ke tempat hiburan lagi." Adam melambaikan tangannya mengajak Maryam bersalaman. "Untuk apa ngajakin aku salaman segala?" tanya Maryam heran. "Tanda sepakat, gimana sih?
Ayo. Aku tidak akan usil kepada kamu lagi, aku tidak akan menghina kamu lagi. Kita berusaha untuk saling menghargai satu sama lain. Maryam hanya menepis tangan suaminya. Dan aku ingin, selama kita jadi suami istri, kamu jalankan kewajibanmu sebagai suami. Kewajiban apa? Suami punya kewajiban untuk membimbing istrinya untuk menjadi lebih baik, Mas. Setidaknya kamu harus jadi imam yang baik selama masa pernikahan kita. Aku terima kamu tidak memberikan nafkah batin kepadaku. Tapi setidaknya aku dapat sesuatu hal yang positif dari pernikahan ini. Gampang. Nanti aku carikan guru ngaji ustazah kondang untuk kamu belajar ibadah. Kewajiban menuntut ilmu itu wajib, tapi jika suami tidak bisa mengajarkannya, aku bisa melimpahkannya kepada yang lain. Tentunya yang lebih-lebih berilmu daripada aku. Maryam langsung memajukan bibirnya di balik cadar. Aku maunya kamu yang ngajarin, Mas, bukan ustazah. Bukannya kamu juga punya ilmu. Kamu dulu sekolah di pesantren lama loh, Mas. Masa iya isi kepalamu itu kosong sih isinya? Kamu tahu di mana aku pernah belajar? Kamu kepo cari informasi tentang aku ya, tuduh Adam. Tidak begitu juga, Mas. Mama yang menceritakannya kepadaku. Beliau kasih tahu foto-foto kamu ketika di pesantren. Oh, itu masa lalu. Beda dengan sekarang. Setidaknya otakmu tidak kosong, Mas, ada isinya. Dosa loh, Mas, punya ilmu tapi tidak kamu amalkan. Apalagi kamu sembunyikan itu ilmu. Kamu sudah tahu hukumnya salah tapi masih mengerjakannya. Apa kamu tidak takut dengan api neraka? Kan sudah aku bilang, dosamu ya dosamu, dosaku ya dosaku. Aku mau masuk neraka terserah aku, jawab Adam dengan santainya. Maryam menaikkan alisnya, tidak mengerti dengan isi kepala suaminya. Bosen kan, kamu dengar kata-kata itu dari aku? Makanya diem, masalah dosa, pahala, surga, neraka itu urusan Tuhan. Kamu ibadah saja, tidak usah mengurusi ibadahku. Aku yang paling tahu akan diriku sendiri. Maryam langsung diam, tidak berkata apa-apa lagi. Merasa kesal tapi tidak bisa melawan apa yang dikatakan oleh suaminya itu. Wanita bercadar itu memilih untuk tidur lebih awal. Dia mendekati Aira yang tertidur pulas. Mas, kamu tidur di ruang tamu saja sana. Aku tidak akan leluasa untuk menyusui Aira kalau ada kamu. Lagian ngapain sih kamu pakai menginap di sini segala? Biasa aja, aku juga sudah lihat kali. Bahkan yang di depan juga sudah aku cium. Adam langsung menutup mulutnya dengan kelima jarinya, berharap apa yang ia katakan tidak didengar oleh Maryam. Namun ternyata dia salah. Bahkan yang di depan juga sudah aku cium. Maryam langsung melotot di belakang. Kamu sudah lihat apa, Mas? Sudah cium apa? Yang benar, jujur sama aku. Maryam melayangkan pertanyaan kepada sang suami. Adam menelan salivanya, melengos segera meninggalkan Maryam dengan dada yang berdebar tidak karuan. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.